Selamat malam, saudara-saudara pemirsa seminar kesehatan online dimanapun saja saudara berada. Puji Tuhan, senang rasanya pada malam ini hari Minggu tanggal 29 November 2020 kita kembali lagi dalam tayangan seminar kesehatan online. Dan saudara-saudara, seminar kesehatan pada malam ini adalah seminar kesehatan yang ke-11 dalam seminar-seminar kesehatan online yang sudah kita ikuti selama ini. Dan saat ini kembali lagi bersama saya sendiri, Pendeta Alan Ngajo, dan juga narasumber kita, Dr. Evelyn Sutresman. Apa kabar, dokter? Ya, kabar baik. Salam sehat. Salam sehat. Harus selalu sehat ya. Harus selalu meningkatkan imun kita, apalagi dalam situasi COVID-19 seperti ini. Pentingnya kita selalu menjaga kesehatan, pola hidup, kebersihan paling penting, dan juga pola makan kita. Pada kali ini kita kembali pada seminar kesehatan yang ke-11. Tetap kami menghimbau kepada saudara-saudara, ada banyak materi-materi seminar kesehatan online yang menarik dan sangat baik untuk kita pelajari. Saudara masih bisa cek kembali itu di dalam akun YouTube seminar kesehatan ini, supaya saudara-saudara mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting sehubungan dengan kesehatan di masa kita sekarang ini, apa yang perlu kita jaga, apa yang perlu kita lakukan untuk pola hidup kita, dan juga untuk pola makan kita. Pada saat ini kita masuk dalam materi yang baru. Menarik, materi malam ini adalah bagaimana caranya agar tidak menjadi pikun. Saudara-saudara, pikun ini sering kita dengar ya, orang yang pikun, dan seringkali ditemukan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Tetapi ada juga yang masih muda tapi sudah pikun. Itulah sebabnya bagaimana caranya agar kita tidak menjadi pikun. Tapi sebelum itu, pada saat ini kita akan menjawab pertanyaan dari seminar kesehatan online yang sebelumnya. Pada pertemuan yang ke-10 atau 2 minggu yang lalu, kita belajar tentang modifikasi gaya hidup pada penderita hipertensi atau darah tinggi. Ada 3 pertanyaan yang masuk, dokter. Baik dalam komentar live chat atau pertanyaan yang diberikan ajukan secara langsung. Yang pertama, dokter ya, yang pertama saya sudah menuliskan, pola konsumsi ternyata sangat mempengaruhi terjadinya hipertensi. Antara lain, dengan konsumsi buah dan sayur ada pengaruhnya terhadap tekanan darah. Tolong jelaskan kaitan dalam hal ini, dokter. Saya jawab ya. Kalau kita mengkonsumsi buah dan sayur itu mengandung air, vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, kalau kita menderita hipertensi dengan makan buah dan sayur lebih banyak, maka buah dan sayur ini akan menetralisasi tekanan darah yang tinggi itu. Apabila tekanan itu meninggi, berarti kadar natriumnya tinggi. Hal ini dapat dinetralisasi dengan buah dan sayur yang mengandung kalsium, kalium, dan mineral-mineral yang lain. Jadi buah dan sayur ini penting untuk menetralisasi. Dan yang kedua, buah dan sayur ini dia menyebabkan pH darah kita itu menjadi alkalis. Lebih bagus. Dan dengan pH darah yang alkalis ini, dia akan menetralisasi hal-hal yang membuat keasaman, yang juga akan sekaligus membantu keutuhan daripada DNA kita yang ada di dalam inti sel. Nah, ketiga, dia mengandung antioksidan. Nah, antioksidan ini merangsang pengeluaran dari NO atau nitric oxide. Nah, nitric oxide ini menyebabkan dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, ini akan menurunkan tekanan darah. Ya, apalagi kalau dia biasa menggunakan garam-garam dapur yang banyak. Nah, sebaiknya itu jangan cuma dengan buah dan sayur, tapi konsumsi garam juga dikurangi. Garam, terutama garam dapur sini. Karena garam dapur ini akan menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Nah, buah ini bisa menetralisasi akan keadaan itu.
Jadi bagus sekali kita menggunakan buah dan sayur. Selain itu juga dia mengandung enzim-enzim sehingga metabolisme atau pencernaan kita berjalan dengan lancar. Ya, betul sekali. Jadi memang dokter, pola makan sangat berpengaruh pada terjadinya hipertensi. Untuk itu pentingnya kita memilih makanan yang baik. Dan salah satu contoh buah dan sayur. Sayur yang bisa menetralisasi tekanan darah di dalam tubuh kita. Terima kasih, Dok. Pertanyaan yang kedua yang masuk, faktor istirahat perlu diatur untuk mengatur tekanan darah. Jadi selain pola makan, pola hidup juga terutama istirahat. Istirahat itu perlu diatur agar tekanan darah kita baik. Sejauh mana efek istirahat ini pada tekanan darah? Jadi memang istirahat ini bagus sekali karena pada waktu kita beristirahat, kita punya hormon yang keluar, yaitu terutama hormon-hormon yang pergi ke hipofise kita, seperti asam amino triptopan yang pergi ke hipofise. Itu bagus sekali, dia merubah serotonin menjadi melatonin sehingga kita bisa rasa nyaman, bisa tidur pula nyaman pada waktu malam. Dan dengan istirahat kita akan menyebabkan pada waktu sebelum jam 12 malam itu yang terbaik. Karena sebelum jam 12 malam itu hormon-hormon yang lain akan keluar. Dan terutama hormon kortisol. Nah, kortisol ini penting sekali, dia atur gula darah, dia atur tekanan darah. Jadi istirahat ini bagus. Karena kalau kita stres, terus berpikir, hormon noradrenalin yang meningkat. Dan ini menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi istirahat itu, relax itu penting. Karena pada saat itu, tekanan darah kita bisa menurun. Apalagi pada waktu kita istirahat, kortisol itu akan menyebabkan tekanan darah kita menurun. Karena adanya istirahat yang baik, dengan menghasilkan melatonin yang baik, kita akan tidur dengan enak sekali. Jadi faktor istirahat juga perlu diperhatikan, dokter. Perhatikan, Jangan sampai, kita sudah pola makan kita sudah bagus. Tapi ternyata kita istirahat kurang dan tidak teratur. Dan sudah beberapa kali dalam seminar kesehatan sebelumnya, dokter sudah menjelaskan istirahat yang benar itu seperti apa. 8 jam kita paling tidak kita untuk itu tidur. Istirahat harian. Istirahat harian. Jadi rata-rata kita tidur 7-8 jam. Tapi yang penting kualitas tidur. Kualitas tidur, betul. Nah, kualitas tidur itu bisa terjadi kalau kita tidak tidur terlalu lambat, di atas jam 12. 8 jam tapi kalau jam 2 misalkan tidur jam 3, nanti bangun jam 9. Itu hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya yang penting. Baik sekali. Jadi kualitas tidur untuk diatur diperhatikan karena pola istirahat juga sangat berpengaruh kepada tekanan darah. Istirahat baik, maka tekanan darah kita juga baik. Tapi kalau istirahat kita tidak baik, maka tekanan darah kita juga akan terganggu. Kemudian yang ketiga, dokter, ada yang bertanya, kalau sering mengantuk di pagi hari ataukah di siang hari, apakah itu termasuk hipertensi? Memang gejala hipertensi kadang-kadang itu tidak ada, kita harus tahu itu tidak ada. Tapi yang sering itu sakit kepala, pusing, mual, muntah itu. Tetapi tidak selalu dia mempunyai gejala itu. Kadang-kadang orang tidak ada gejala dia sudah hipertensi. Nah, bicara mengenai soal mengantuk, sebenarnya kaitannya dengan hipertensi itu tidak terlalu pas persis. Karena hipertensi tidak menyebabkan orang mengantuk, malah waktu orang stres tekanan darahnya itu meningkat. Nah, mengantuk di sini mungkin saja karena kurang tidur waktu malam. Salah satu kurang tidur. Kedua, kelelahan. Jadi orang biasa jet lag istirahat tidak ada, lelah, mengantuk. Berarti tubuhnya punya metabolisme tidak berjalan baik karena malam itu istirahat yang kurang sehingga metabolisme dan detoksikasi waktu malam itu tidak terjadi dengan baik. Makanya dia merasa mengantuk. Dan ada lagi satu penyakit yang menyebabkan penyakit, ada perasaan leg syndrome. Artinya kakinya selalu rasa tidak enak sehingga terbangun, kram kakinya. Ini karena sirkulasi darahnya
kurang berjalan dengan baik, kurang olahraga. Jadi kita perlu selain istirahat, perlu olahraga yang baik sehingga proses vaskularisasi yang ada dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik dan mengantuk itu tidak terjadi. Iya, dan ingat juga, orang kalau habis makan juga bisa mengantuk. Iya, jadi ada banyak faktor ya. Ya, banyak faktor lain Tapi juga. kalau khusus, apakah ini berkaitan dengan hipertensi? Tidak terlalu kena, berkaitan. Ya. Ya. Ada banyak faktor yang sudah diberikan tadi, mungkin kurang tidur atau kelelahan, atau ada penyakit tersendiri ya. Ya, tersendiri penyakit. Yang membuat kita sering merasa ngantuk, tidak hanya di malam hari, di pagi hari juga, bahkan di siang hari saat kita beraktivitas. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk sehubungan dengan seminar kesehatan sebelumnya dengan tema modifikasi gaya hidup pada penderita hipertensi, dan ada banyak pelajaran yang sudah disampaikan sehubungan dengan hipertensi ini. Jika saudara-saudara yang baru menyaksikan tayangan ini tidak sempat menyaksikan pada 2 minggu lalu, kami sudah membahas sedikit kembali tentang hipertensi. Saudara bisa melihat full tayangan seminar kesehatan ini tetap pada akun seminar kesehatan ini, akun YouTube dari seminar kesehatan ini. Pada saat ini kita akan masuk pada materi yang baru. Pada materi yang baru, seperti yang saya katakan tadi, materi yang akan kita bahas pada malam ini adalah rahasia tidak jadi pikun. Mencegah pikun ya. Jadi dokter, tadi sudah sempat kita singgung sedikit. Pikun ini merupakan salah satu bentuk penyakit yang pada dasarnya umumnya orang tahu sering lupa ya, cepat lupa sesuatu, dan seringkali kita temukan pada orang yang lanjut usia. Iya, lansia. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang masih muda, tapi juga sudah mengalami gejala pikun. Atau pikun itu sendiri ya. Jadi pentingnya pembahasan malam ini dokter, mungkin bisa disampaikan sedikit pentingnya pembahasan, kenapa kita harus mengikuti pembahasan malam ini. Jadi pembahasan malam ini menunjukkan bahwa memang pikun itu sangat meresahkan kita. Dan tidak hanya terjadi pada orang yang lansia atau pada lanjut usia. Bisa juga pada orang yang masih muda, 30-40 tahun. Dan menekankan di sini bahwa pengaruh dari gaya hidup kita ini, modifikasi gaya hidup ini memegang peranan penting terhadap terjadinya pikun. Walaupun ada pengaruh keturunan sekian persen, 1% sampai 2%. Kita akan belajar sebentar bagaimana gaya hidup ini berpengaruh terhadap terjadinya pikun. Tentunya semua orang berharap tidak jadi pikun. Karena kita tahu bagaimana kesulitannya ketika kita berkomunikasi dengan seorang yang pikun. Artinya kita sudah pernah mengatakan A tapi lupa. Jadi dia meresahkan. Jadi ada hal yang meresahkan juga, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik ketika kita menghadapi orang yang pikun tentunya. Tetapi pada malam ini kita bisa mendengar pelajaran ini agar tidak terjadi sama kita ya. Kita bisa mengetahui rahasia untuk tidak menjadi pikun. Untuk itu kita tidak akan berlama-lama lagi. Saudara-saudara tetap pada tayangan ini kita akan menyaksikan seminar kesehatan yang akan dibahas oleh Dr. Evelyn Sutrisman, rahasia tidak jadi pikun. Selamat menyaksikan. Para pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja berada, selamat malam, selamat mengikuti seminar kesehatan, dan salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh berada bersama-sama lagi malam hari ini untuk berbicara mengenai apa rahasianya seorang tidak menjadi pikun atau demensia. Nah, para pemirsa yang kami hormati, memang masalah pikun itu cukup meresahkan. Apabila kita lupa sesuatu, kita bingung kadang-kadang. Pikun itu bukan hanya sekedar lupa, tetapi pikun itu adalah satu tanda ada kemunduran daripada fungsi otak. Apalagi yang terutama di sini adalah fungsi kognitif dari otak. Apa itu fungsi kognitif?
Fungsi kognitif itu sebenarnya luas. Fungsi kognitif itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan intelektual yang sederhana saja, seperti mengingat, tetapi juga termasuk kegiatan mental, mulai dari kita memiliki pengetahuan sampai evaluasi, ya, penerapan daripada apa yang kita miliki sedari pengetahuan itu. Itulah pengertian yang besar sekali tentang kognitif. Nah, ini terjadi dengan baik apabila vaskularisasi atau aliran darah yang pergi ke otak itu cukup dan metabolisme di otak itu bagus, sehingga kaitan antara saraf-saraf di otak itu berjalan dengan baik. Nah, pikun atau demensia bukan hanya suatu proses penuaan. Memang terjadi penurunan atau sedikit memori kita berkurang dengan usia yang lanjut. 50-60% pikun itu terjadi karena penyakit yang kita namakan Alzheimer disease. Terjadi secara bertahap. Kalau seorang menderita penyakit Alzheimer, dalam waktu 1-6 tahun, dia mengalami penurunan daya ingat. Tetapi kemudian setelah 7-9 tahun, daya ingat itu semakin menurun. Dan disertai dengan kebingungan. Dan mengulangi apa yang dia buat. Tidak bisa merawat dirinya, penampilannya sudah kurang baik, dan selanjutnya pada lebih 10 tahun, demensia ini membuat dia sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Bahkan tidak dapat mengurus dirinya lagi sendiri. Dan pada waktu itu orang lain yang harus mengurus dirinya. Karena dia sudah mengalami gangguan komunikasi secara total. Ya, jadi memang penyakit ini berbahaya sekali. Pikun ini tidak harus terjadi sebenarnya pada orang yang lanjut usia atau lansia. Nah, proses penuaan tidak selalu harus berlangsung bersama pikun. Karena pikun itu bisa kita cegah. Sebab bukan proses penuaan yang normal. Walaupun pikun kebanyakan terjadi pada usia lanjut. Rata-rata di atas 50 tahun. Hal ini berkaitan pula dengan pola hidup kita, gaya hidup, yang sangat-sangat mempengaruhi sistem aliran darah atau vaskularisasi yang ada pada otak kita. Malah ada yang mengadakan penelitian, otak kita itu masih bisa berkembang lagi. Sampai umur menjelang usia 90 tahun. Otak masih bisa berkembang. Asal saja memiliki atau mempunyai pola hidup yang teratur. Jadi kalau pola hidup tidak teratur, proses pikun ini akan lebih cepat terjadi. Kenapa? Karena gangguan vaskularisasi. Gangguan aliran darah yang kurang baik di otak. Pembuluh-pembuluh darah kita sudah mengalami sklerotik atau mengalami menjadi kasar. Sehingga aliran darah tidak berjalan baik dan otak tidak bisa berfungsi dengan baik. Dari kalimat yang mengatakan bahwa pikun itu bukan saja proses penuaan normal. Walaupun proses penuaan ini berjalan secara alami, ya, pikun itu tidak selalu terjadi pada orang yang lanjut usia. Saya kenal ada keluarga yang berusia sudah 97 tahun. Ya, telinganya sudah mulai kurang mendengar, tetapi otaknya masih berpikir dengan baik. Komunikasi masih lebih baik. Nah, ini berarti kita bisa mencegah pikun. Proses penuaan ini pun kita bisa buat menjadi lambat dengan cara hidup kita, gaya hidup kita yang baik, yang sehat. Pikun atau demensia pada penyakit Alzheimer sama sekali susah dan hampir tidak dapat mengalami penyembuhan. Ya, yang terutama di sini yang kita harus pikirkan, jangan sampai pikun itu menyebabkan ranah kognitif kita terganggu. Kegiatan otak kita, mulai dari pengetahuan,
pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, serta menilai atau mengadakan evaluasi terganggu. Nah, kalau ini kognitif rusak, payah, kehidupan kita tidak akan berjalan dengan normal. Apabila pikun itu terjadi pada seorang penderita Alzheimer, biasanya prevalensi atau terjadi pada usia lebih 50 tahun. Tapi jangan kaget, pada usia-usia muda 30-40 tahun, Alzheimer ini bisa terjadi juga. Dan kebanyakan wanita lebih banyak daripada kaum pria. Jadi ada pengaruh hormonal juga di sini. Nah, apa gejala kalau orang Alzheimer ini yang hebat? Otaknya sudah mengalami kerusakan, dia kehilangan ingatan, walaupun secara bertahap, tidak bisa mengurus lagi diri, susah, sukar mengambil keputusan, salah meletakkan apa-apa, kesulitan berbicara, ya, kesulitan berpikir, ada halusinasi selalu, perubahan kepribadian, orangnya menjadi agresif, suka marah ya, hobinya hilang, tidak mempunyai inisiatif, pola tidur juga berubah, ya, karena tidak tahu lagi disorientasi waktu, tidak tahu waktu malam ke atau siang. Jadi ada disorientasi waktu, disorientasi tempat di mana dia berada, disorientasi orang yang dia kenal. Tempat seperti rumah pun kadang-kadang susah. Sehingga akibatnya kalau dikasih naik kendaraan umum ya tidak pernah nyampe. Karena apa? Tidak tahu tempat rumah. Jadi berbahaya orang yang menderita seperti ini kalau dia berjalan sendiri. Nah, faktor resiko apa yang mempermudah terjadinya ini Alzheimer yang tidak baik ini, penyakit yang jelek? Yaitu saya katakan tadi, pikun Alzheimer kebanyakan terjadi pada orang yang mempunyai gangguan peredaran darah atau vaskularisasi pada otak. Ya, biasanya itu orang yang mengidap penyakit kencing manis, diabetes, orang yang mengidap penyakit hipertensi di atas usia 40 tahun, kurang berolahraga, kolesterol darah yang tinggi, faktor keturunan juga ada. Nah, melihat resiko dari penyakit-penyakit ini yang menyebabkan gangguan aliran darah tadi, ini berkaitan benar dengan gaya hidup. Gaya hidup terutama dibandingkan dengan faktor keturunan. Kalau saja kita dari sejak sekarang mengatur gaya hidup kita, maka proses ini bisa kita cegah. Nah, ada hasil penelitian. Penelitian tentang sebab orang menderita Alzheimer ini, yaitu pada gangguan vaskularisasi otak. Dilihat bahwa pada otak itu ada plak, timbunan amiloid di pembuluh-pembuluh darah itu, sehingga pembuluh darah otak itu mengalami kerusakan. Nah, apa sebabnya ini? Waktu diteliti ternyata pola makan, pola gaya hidup sangat berkaitan dengan itu. Nah, Dr. Yuda mengadakan penelitian itu dan membawa hasilnya pada tahun 2014. Dikatakan faktor genetika kurang dari 1%. Karena dia meneliti ada 2 anak kembar, sama-sama dari genetik yang sama. Pada waktu usia 40 tahun mereka bertemu. Yang satu menderita Alzheimer dan yang lain normal. Daya ingatnya bagus. Nah, kenapa? Karena yang satu ini berada di satu tempat di mana gaya hidupnya itu tidak baik dan tidak sehat sama sekali. Jadi makan sembarangan, tidak memilih makanan yang sehat. Nah, penyakit pikun Alzheimer ini satu penyakit yang betul-betul mengalami degenerasi, kemunduran otak. Kenapa? Plak-plak dari protein beta amiloid itu banyak sekali di sana. Dan inilah yang menyebabkan penyakit ini timbul karena sel-sel otak, karena ada plak-plak itu, aliran darah yang kurang, sel otak mengalami pengerutan, otak menjadi mengecil, dan akhirnya dia tidak dapat berpikir dengan baik. Seorang dokter namanya Alois Alzheimer pada tahun 1864, seorang dokter Jerman, inilah yang menemukan penyakit ini pada wanita yang berusia 50 tahun.
Mula-mula dia mengalami gangguan aliran darah otak, ya, karena kekurangan enzim, kekurangan vitamin, ya, terutama vitamin B1. Otak itu mengalami kerusakan, mengalami pengecilan. Tambah enzim-enzim yang kurang di sana, terjadilah gangguan keseimbangan, ataksi. Oleh karena tumpukan protein-protein amiloid dan mineral dari singkum yang kurang, maka saraf-saraf itu mengalami atrofi, ya, dan atrofi ini jelek sekali sehingga mengakibatkan gangguan daripada ingatan atau menjadi pikun yang betul-betul terjadi, tidak dapat mengenal waktu, disorientasi waktu, tempat, dan orang sekalipun. Nah, gambar yang saya perlihatkan ini adalah ada plak protein amiloid pada otak. Kenapa plak ini muncul? Plak ini muncul karena pola konsumsi yang tidak sehat. Seperti plak lemak yang ada pada arteri koronaria jantung. Di mana plak itu menutup arteri koronaria sehingga orang menaruh cincin. Atau sebenarnya cincin itu adalah balon kateter yang dikembangkan supaya aliran darah berjalan baik kembali. Ya, walaupun banyak orang-orang yang mengalami kagum ya karena wah saya punya cincin sudah 2, 3 ya. Padahal sebenarnya itu tanda bahwa dia punya pola hidup yang terlalu jelek sehingga vaskularisasi ke jantungnya kurang. Demikian juga pada otak. Plak pada otak itu, plak amiloid, plak protein yang kebanyakan dari mana? Dari protein-protein hewani ya, yang kita makan terlalu banyak sehingga tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Dia terakumulasi di otak dan itulah yang mematikan jaringan otak dan terjadilah pikun Alzheimer ini. Jadi kita harus hati-hati dalam pola hidup. Patofisiologi dari seorang Alzheimer karena dia mengalami kekurangan aliran darah yang baik di otak, enzim-enzim kurang bekerja baik, maka plak-plak ini akan mengalami akumulasi di sana, tertimbun di sana, dan menyebabkan sel-sel otak mengalami apoptosis atau mati. Dan pengendapan protein-protein inilah yang menghalangi asupan nutrisi sel-sel otak. Dan sel-sel otak ini mengalami kerusakan. Akhirnya koordinasi antara saraf otak menurun dan daya ingat pun menurun, akhirnya sampai hilang. Nah kalau kita lihat otak yang normal dengan otak orang yang menderita Alzheimer, otak orang yang Alzheimer ini sudah tidak utuh, sudah ada rongga-rongga dan beberapa tempat-tempat lokalisasi dari tempat bicara, tempat motorik ini sudah tidak terhubung dengan baik. Bagaimana dia bisa berpikir dengan baik? Tidak mungkin. Kalau kita melihat satu otak secara anatomis yang normal, ini organ yang paling vital. Tidak boleh mengalami kerusakan. Otak ini terdiri dari otak besar yang kita namakan cerebrum, otak kecil, cerebellum, batang otak atau brainstem. Otak ini mempunyai lebih dari 100 miliar saraf. Ya, yang kita sebut susunan saraf pusat dan berhubungan dengan saraf-saraf tulang belakang yang berisi saraf-saraf menuju ke perifer bawah sehingga informasi dari otak dapat diteruskan ke seluruh bagian tubuh kita. Ya. Dan otak ini juga mempunyai ventricle, ruangan yang berisi cairan. Untuk apa? Untuk menyangga susunan saraf pusat ini. Jadi luar biasa kita sudah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi otak ini harus kita jaga. Karena di sana ada bagian-bagian dari korteks cerebri ini saja kita lihat. Dia terdiri dari lobus bagian depan namanya lobus frontal. Di mana di sana kita bisa bertimbang, kita bisa memutuskan, kita bisa berpikir pertimbangan. Di bagian temporal sini adalah tempat untuk mendengar, ya, untuk mendengar, mengadakan asosiasi. Ada tempat di bagian parietal lobe, di mana parietal ini kita lihat pusat bicara, pusat perasaan di sana, ya, mengecap.
Dan di bagian belakang biasanya pusat penglihatan. Ini bagian-bagian dari otak yang luar biasa yang sudah diciptakan Tuhan. Tetapi saraf-saraf yang ada di otak ini semua mendapat aliran darah yang cukup membawa makanan. Nah, kalau tidak, seperti penderita Alzheimer di gambar ini, otak itu saya katakan menjadi berongga-rongga. Akhirnya tidak ada hubungan saraf satu sama lain. Dan akhirnya dia juga mengalami disorientasi. Jadi bukan pikun biasa. Pikun sangat pikun. Hancur ini. Dia punya lobus-lobus tempat untuk pusat bicara, memori. Ya, pada Alzheimer, pusat bahasa, pusat ingatan, semua menjadi rusak. Karena tidak mendapat vaskularisasi atau edaran darah yang cukup untuk kehidupan dari sel-sel saraf itu. Itu sebabnya dari sekarang kita harus menjaga jangan sampai mendapat pikun seperti ini. Bukan penyakit biasa Alzheimer ini. Satu hal yang luar biasa. Kerusakan otak yang disebabkan karena gangguan vaskularisasi sampai otak mengalami pengecilan. Mengalami neurodegenerasi, kerusakan saraf-saraf, dan kematian dari fungsi otak. Lebih dari proses penuaan. Dan akibatnya kognitif otak, artinya kita tidak ingat sama sekali, disorientasi tempat, waktu, lingkungan, hidup, serta semua kemampuan otak akan hilang. Nah, apalah jadinya kalau seorang itu tidak memiliki lagi otak? Ya, kita tidak bisa lagi berpikir seperti biasa. Lalu orang bilang gampang, ada obat. Ya, belum ada obat yang tepat. Atau dikasih antibodi barangkali untuk Alzheimer. Orang memberikan obat-obat seperti rivastigmin hanya menstimulasi, merelaksasi otak supaya meningkatkan kembali itu memori dan kesadaran. Tapi susah sekali. Ada yang psikoterapi, berikan perawatan khusus. Ada yang memberikan terapi musik, membangkitkan kenangan-kenangan yang lama yang sudah lupa. Tapi ini susah karena kerusakan jaringan otak. Saraf-saraf sudah mengalami kerusakan. Ya, cuma kita berikan itu supaya mengembalikan, membuat rangsangan aktivitas seperti menyanyi, merangsang aktivitas otak kiri, mendengar musik yang baik, merangsang otak kanan, ya. Kalau sekarang pun kita gunakan itu dengan baik. Musik ini mempunyai pengaruh, asal jangan musik-musik yang kasar, yang keras, ya. Sebenarnya kurang bagus untuk terapi bagi otak kita. Nah, pikun tadi saya katakan mempunyai hubungan yang erat dengan aliran darah atau vaskularisasi di otak. Nah, vaskularisasi ini kalau kita ingat baik-baik bagaimana kita mau tingkatkan supaya pertukaran metabolisme zat-zat yang ada di otak berjalan baik. Jangan sampai plak amiloid itu berada di jaringan otak. Jadi demensia atau pikun salah satu sebabnya adalah aliran darah pada otak yang kurang baik. Dan khusus penggunaan otak yang tidak aktif. Ya, karena sudah mengalami juga pembuluh darah sudah perkapuran di sana, sklerotik. Seperti pada penyakit diabetes, kolesterol yang tinggi itu juga berbahaya. Sehingga perkapuran pembuluh darah itu pun bisa menyebabkan gangguan daripada fungsi otak sampai dia menderita penyakit Alzheimer. Jadi kita perlu jaga. Cara mencegah supaya kita jangan pikun. Apalagi kalau sudah jadi Alzheimer susah sekali. Ya. Jadi dari sekarang ini kita perlu menjaga gaya hidup kita pertama. Dan yang kedua kita harus lihat. Otak kita sebaiknya kita tetap pakai. Banyak orang yang berpikir ya kalau saya sudah pensiun. Ya saya tidak perlu lagi menggunakan otak saya. Otak yang kita pakai belum seberapa. Kalau dalam penelitian kita baru pakai 1/4 dari otak kita. Mari kita pakai otak ini dengan aktif. Membaca, menganalisa, berpikir dengan baik. Ya. Lalu kita menggunakan gaya hidup olahraga. Nah, ini olahraga penting. Ya 5 kali dalam 1 minggu. Rata-rata 30 menit 1 kali. Ya, maka dengan olahraga yang baik, exercise yang baik, aliran darah juga berjalan baik. Pola hidup termasuk juga makan. Ya, kita harus makan
pola makan yang sehat, banyak buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ya. Itu yang mikronutrien yang paling bagus, air, vitamin, mineral, dan antioksidan. Dan berikut istirahat yang baik. Stres kita hindari selalu. Jangan selalu berpikir yang negatif. Dan perbaiki suasana lingkungan. Musik selalu yang baik, suasana yang sejuk, udara yang segar. Jauhi kebiasaan-kebiasaan buruk pada pembuluh darah otak kita ini dengan apa? Kebiasaan minum rokok. Merokok itu tidak baik. Sklerotik pembuluh darah cepat terjadi. Minuman-minuman keras, alkohol, ini memegang peranan. Ya, walaupun ada faktor keturunan, hanya kurang dari 1%. Olahraga, ini saya tadi singgung lagi. Kenapa? Karena waktu kita olahraga, aliran darah ke jantung, ke otak berjalan dengan baik. Rasa nyaman timbul karena hormon endorfin. Ya, kembali lagi cara berpikir. Ya, dan kita bisa mencegah juga akibat-akibat lain seperti hipertensi. Kita hindari stres. Ya, semua ini menguras enzim yang ada di otak. Nanti satu waktu kita akan belajar bagaimana peranan enzim yang ada kurang lebih 5.000 dalam tubuh kita. Ya, sehingga apa? Amiloid itu tidak terbentuk di sana. Ya, kita cegah metabolisme yang tidak baik ini. Nah, kalau kita belajar secara biomolekuler, kita lihat kembali. Saya suka sekali berbicara tentang enzim otak. Ini harus stabil. Tubuh kita itu mempunyai 60-100 triliun sel. Tiap sel yang ada di dalam tubuh kita, pada intinya, kita sudah tahu pada intinya itu ada terdapat kromosom. Dan setiap sel itu ada enzim katalis protein yang vital sekali untuk seluruh aktivitas kehidupan kita. Nah, kromosom itu mempunyai DNA. Kalau saudara lihat gambar sel ini, dia mempunyai kromosom yang mempunyai DNA yang seperti pita. 2 pita ya yang berbentuk heliks ini dihubungkan dengan protein-protein. Dan pada protein itu ada gen yang menentukan keturunan kita. Di ujung dari pita itu ada seperti bentuk tali sepatu, itu ada enzim di sana. Enzim di sana namanya enzim telomerase. Ini enzim penting sekali. Enzim ini membuat supaya ikatan DNA itu menjadi kuat. Dan selama ikatan DNA itu kuat, maka kita punya usia tidak berkurang. Tidak artinya usia panjang umur. Selama enzim telomerase. Dan enzim ini akan terguras apabila saudara dan saya menggunakan pola makan yang salah. Contoh, kita kurang makan buah, kurang makan sayur, enzim ini akan berkurang. Dan menyebabkan bukan saja kerusakan pada otak kita, tetapi kerusakan pada panjang usia susah. Tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena DNA ini menentukan hidupnya sel. Dia atur, dia mengkoordinasi mulai dari pertumbuhan sampai sel itu mati. Itu dikoordinasi oleh DNA. Apabila DNA rusak, saya katakan terjadi penyakit-penyakit degenerasi. Baik pada otak maupun terjadi pembentukan massa tumor, keganasan. Jadi kembali lagi. Faktor yang menentukan enzim yang ada pada DNA supaya semua organ-organ punya kehidupan berjalan baik ditentukan oleh 4 faktor yang penting. Pertama, makanan, istirahat, stres atau kasih emosi, dan lingkungan hidup. Nah, sekarang kita melihat bagaimana penelitian antara gaya hidup dengan pikun. Ya, kalau kita tidak mau cepat menjadi pikun, apa hubungannya? Sehingga fungsi kognitif pada usia lanjut ini tidak berkurang. Pertama, saya katakan faktor makanan. Anjuran, makanlah lebih banyak zat-zat atau bahan makanan yang mengandung enzim. Nah, tentu kita bingung, apa itu enzim? Enzim berguna pada sel-sel tubuh kita, mempertahankan supaya otak kita tidak mengalami degenerasi. Yaitu apa? Makanan alami.
makanan bernyawa orang sebut, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, buah, sayur, biji-bijian. Ya, mari kita makan lebih banyak. Isi piring kita katanya. Jangan, tidak ada 4 sehat 5 sempurna sekarang, tetapi isi piring kita. Ya, kalau perlu separuh dengan buah-buah dan sayur-sayuran. Nah, kenapa? Kita tidak hanya mempunyai DNA pada inti sel. Pada gambar ini kita mempunyai juga mitochondria. Di mitochondria ada juga DNA di sana. Dan DNA ini merubah makanan minuman kita menjadi energi. Apa yang kita makan menjadi tenaga. Mitochondria kita ini penting sekali, saudara. Kenapa? Oleh karena pada saat kita makan ada sampah-sampah. Sampah-sampah itu dia kasih masuk di proteosom. Proteosom itu mengeluarkan enzim yang namanya protease. Dan protease itu mengadakan otofagi, menghancurkan sampah-sampah yang ada dari pola makan kita. Nah, sampah-sampah itu kebanyakan kalau sampah buah dan sayur gampang dikeluarkan. Dia mempunyai banyak serat-serat yang lain. Ya, sampai pengeluaran itu mudah ke belakang, mudah buang air. Tetapi kalau pola makan kita terdiri dari banyak protein hewani, nah itu, maka protein hewani itu susah dikeluarkan, sampahnya susah sekali. Ya, harusnya dia akan masuk ke dalam satu tempat yang namanya lisosom. Nah, di lisosom itu dia akan mengalami detoksikasi intraseluler, dihancurkan, didaur ulang. Rupanya tubuh kita luar biasa. Proses penuaan bisa dicegah dan proses kerusakan otak juga bisa dicegah. Kenapa? Tidak cepat demensia atau menderita Alzheimer. Kenapa? Karena apa yang tertimbun itu protein hewani itu menjadi plak amiloid yang tertimbun pada otak. Dan itu merusakkan jaringan otak. Ya. Nah, kalau kita ingin menjadi awet muda, ini harus berjalan bagus. Ya, proses di mana dihancurkan dan dimasukkan ke dalam kantong untuk didaur ulang menjadi protein yang penting untuk tubuh. Ya, ini dibuktikan oleh seorang yang bernama Christian de Duve pada tahun 60-an. Ya, itu harus dihancurkan. Tetapi apabila itu tidak didaur ulang, sampah-sampah itu akan mengendap di otak kita dan terjadilah plak yang saya sebut tadi, plak protein amiloid, dan inilah yang menyebabkan kita mengalami gangguan pikun. Jadi kita perlu ada pola makan yang baik. Yang kedua, pola istirahat. Istirahat bukan saja soal tidur di mana detoksikasi dari makanan-makanan kita terjadi, tetapi dengan faktor istirahat terjadi daur ulang itu. Sampah-sampah itu dihancurkan dan didaur ulang. Bagaimana kalau kita makan sampai di antara jam makan kita makan terus? Apakah ada kesempatan? Sebenarnya puasa bikin kelaparan sedikit itu bagus. Dan dalam penelitian orang yang makan 2 kali masih lebih bagus dari orang yang makan 3 kali. Kenapa? Faktor ini. Faktor daur ulang. Faktor di mana otofagi menghancurkan sampah-sampah itu di dalam kita punya mitochondria. Menjadi apa? Tenaga. Jadi makanan yang kita makan betul-betul efektif menjadi tenaga. Nah, ada penelitian dari seorang Profesor Noburu Misoshima yang ada di Universitas di Tokyo. Dia katakan, semakin kita langka makan, maka proses penghancuran atau otofagi sampah itu makin baik. Semakin kita beristirahat. Jadi bayangkan sel-sel kita yang 60 sampai 100 triliun itu, ya. Kalau kita rutin 3 kali makan, kesempatan otofagi berapa banyak? Daur ulang juga tidak ada lagi waktu. Apalagi kalau makan di antara jam-jam makan. Snack, sedikit snack, ya. Nah, kelebihan daripada karbohidrat, protein, dan lemak akan menjadi lemak yang merusakkan juga
vaskularisasi pembuluh darah kita. Kenapa? Penimbunan lemak di pembuluh darah menjadi sklerotik, menjadi kasar pembuluh darah kita. Mari kita kurangi makanan-makanan sampah. Kurangi makanan mengandung protein hewani. Karena sekarang hewan-hewan itu banyak membawa penyakit. Yang kedua, kolesterolnya juga meninggi. Membuat protein-protein plak-plak amiloid ini bisa terjadi di otak kita. Terjadi pikun, proses penuaan juga cepat terjadi. Ya, mari kita menggunakan banyak buah-buah dan sayur yang mengandung air, enzim, mineral, vitamin, apalagi fitokimia dan serat-serat makanan itu. Ya, banyak orang yang berpikir, tidak guna kita makan sayuran yang banyak. Siapa bilang? Dengan sayuran ini mengandung juga mineral-mineral. Karena tubuh kita memerlukan mineral, ada 3% tubuh kita mineral. Dan ini dari buah dan sayur, dari biji-bijian. Kita mempunyai makro dan mikro mineral juga. Selain makronutrien, mikronutrien, ada juga makro dan mikro mineral. Kalsium adalah makro mineral yang sebagian besar dipakai oleh tubuh untuk penulangan dan gigi. Dan 1% dipakai untuk otot dan saraf. Mineral ini di mana kita dapat? Dari makanan. Tidak dari tubuh. Tubuh tidak membuat. Kekurangan mineral menyebabkan orang punya emosi tidak stabil. Dia akan mudah marah, tidak sabar, ya. Dan vitamin juga adalah komponen organik. Vitamin A, ya, ada 20 jenis lah. Vitamin A, B, C, E, ya. Dan vitamin ini, yaitu terutama A, C, E, adalah antioksidan yang membuat sel-sel kita menjadi remaja, meremajakan sel orang katakan. Dan antioksidan juga sekaligus mengendalikan proses tidak jadi pikun dan proses penuaan. Jadi ada penuaan normal, tetapi tidak cepat terjadi. Makanya kita lihat ada orang yang usia sudah 70, tapi mukanya masih seperti 50 tahun. Ada yang umurnya 50 tahun, tetapi wajahnya, penampilannya seperti yang sudah berusia 70-80 tahun. Kenapa? Dari pola hidup. Polusi udara juga pada waktu kita bernafas adalah radikal-radikal bebas yang bisa merusakkan enzim-enzim sehingga proses pertukaran zat dalam tubuh tidak terjadi baik. Penelitian juga mengatakan buah dan sayur memiliki polifenol yang kita sebut sebagai antisianin. Dan ini adalah banyak pada buah-buah yang berwarna seperti pada raspberry, blueberry, ya, adalah antioksidan yang terbaik. Kenapa? Dia berguna untuk menjaga jangan sampai plak amiloid itu bisa mengendap di otak kita. Ya, dia jaga itu. Dan kalau ada sel kanker, ini istimewanya antioksidan. Dia bikin sel kanker itu mati. Apoptosis sel-sel abnormal yang ada dalam tubuh. Kalau ini kurang, polifenol kurang, maka tidak akan terjadi proses regenerasi kembali sel-sel kita. Luar biasa tubuh kita, asal kita tahu memanage kehidupan kita. Saudara tahu, kunyit ini adalah kurkuma longa. Dia juga menghambat protein amiloid. Ya, bagus juga kita gunakan kunyit ini dalam makanan kita. Seperti orang-orang Okinawa suka sekali minum teh kunyit. Dan mereka berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kalau orang makan sampai kenyang-kenyang berkeringat tidak bagus ya. Sebelum kenyang kita menjaga supaya jangan banyak itu plak-plak yang susah keluar, dia tertimbun di otak kita. Anti radang. Ya, kunyit ini anti radang dan mencegah Alzheimer ini terjadi. Selain mencegah kanker, karena dia akan makan ini sel-sel kanker, apoptosis sel-sel kanker dari kunyit. Mari kita taruh kunyit dalam makanan kita. Sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan untuk usus kita. Ada serat yang berlimpah, adalah gizi yang harus ada pada usus kita. Supaya apa? Dia bisa mengeluarkan kotoran-kotoran dari tubuh kita dengan kontraksi yang baik. Tidak sampai dia harus berusaha dan terjadilah polip-polip. Akibat apa? Karena minum terlalu banyak susu-susu dan berbasis hewani. Sembelit bisa terjadi.
Pilih makanan 85% bersifat atau berbasis nabati dan 15% berbasis hewan. Kalau perlu bukan hewan-hewan dari daging-daging merah, sapi, kambing, tapi ambil saja daging dari ikan, masih ada omega 3-nya. Makanan yang mengandung protein ini memang penting untuk kesehatan. Tetapi jangan lupa, kembali lagi, sintesa secara benar kadang-kadang berbahaya. Tidak dapat secara 100%. Dan kandungan yang berbasis hewan daging ini, sekali lagi, dia bisa tertimbun menjadi protein amiloid di otak kita. 15-20 gram dari 100 gram kacang-kacangan sama dengan protein pada daging merah. Ya, sayuran laut masih lebih tinggi lagi dari ikan dan daging. Dan ini lebih tinggi dari protein hewani. Jangan berpikir bahwa protein yang berbasis, saya pernah bawakan, yang berbasis nabati itu jelek. Tapi itu lebih bagus dan lebih menyehatkan kita. Skor dari asam amino daging memang jauh lebih tinggi. Paling lengkap asam amino daripada protein hewani. Tetapi jangan lupa, sampah-sampahnya juga berbahaya. Kita bisa lihat proses pembusukan pada usus kita berjalan apabila kita lebih banyak menggunakan daging-daging hewani. Ya, kita buang angin saja sudah berbau dibanding dengan kita makan yang nabati. Beras merah dengan tingkat oksidan yang lebih tinggi untuk fungsi sel-sel dan gerakan peristatik usus kita banyak mengandung mineral dan vitamin. Kalau kita makan ikan-ikan, makanlah ikan-ikan yang kecil, bersisik, itu sudah mengandung kolagen. 30% dia ikut membangun tubuh. Apalagi kalau kita banyak konsumsi daging-daging ini, protein hewani yang banyak, pH darah kita akan menjadi asam. Akan menarik lebih banyak kalsium dari tulang dan gigi kita. Sehingga osteoporosis, kerapuhan tulang, ya, lebih cepat terjadi. Dan pH darah yang rendah ini akan menyebabkan kemungkinan terguras enzim-enzim untuk detoksikasi sampai di otak kita pun. Jadi kita harus jaga tadi pola konsumsi, istirahat, mencari jenis makanan yang cocok untuk mudah dikeluarkan sampahnya. Ketiga, stres. Nah, ini stres. Stres juga ada kaitan dengan penggurasan enzim dan plak pada otak. Kenapa? Pada waktu kita stres, produksi hormon dopamin dan noradrenalin akan dikeluarkan. Pada waktu hormon ini keluar, maka ini akan merusak DNA saudara dan saya. Apa? Dia akan mengguras enzim-enzim yang ada sampai plak-plak terjadi pada otak kita. Dan pikun akan segera terjadi. Pengaruh lingkungan juga begitu. Dia akan mengguras enzim-enzim bila lingkungan kita tidak baik. Apalagi dengan rokok, kebiasaan merokok, minum alkohol ya. Dan rokok terutama bagi penderita rokok pasif ini, dia menyerap udara dengan rokok pasif. Sekarang itu ada rokok yang yang disembuskan dengan banyak sekali dia punya asap. Nah ini bahayanya di sini. Dia akan merusak DNA sel. Dan akhirnya dia menyebabkan penggurasan enzim. Terjadi lagi plak-plak amiloid pada otak. Dan kita akan lebih cepat menjadi pikun. Saudara-saudara, para pemirsa yang kami hormati. Mari kita hidupkan pola hidup. Untuk tidak mengguras enzim. Sehingga plak amiloid itu tidak terjadi di otak. Dan kita tidak cepat menjadi pikun. Plak amiloid dari pola makan protein hewani cepat terbentuk. Karena lemak jenuh, sukar tercerna. Menumpuk sebagai plak yang ada di otak. Mari kita cegah degenerasi, kerusakan sel-sel otak sampai bisa terjadi Alzheimer ini. Kalau begitu, rahasia tidak menjadi pikun apa? Kita cegah, kita menjaga pola hidup. Cegah pola konsumsi yang terdiri dari protein-protein hewani, makan lebih banyak buah-buah dan sayur yang mengandung enzim, juga biji-bijian, pH darah dapat menjadi normal.
kurangi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, kolesterol, obesity dijaga jangan sampai terjadi, sehingga terjadi diabetes, hipertensi dijaga dengan baik, vaskularisasi otak berjalan baik, maka pikun dapat dicegah. Stres kita kendalikan, berpikirlah secara positif supaya hormon endorfin yang menyenangkan itu keluar. Istirahat yang cukup, berkualitas, ciptakan lingkungan sehat, olahraga yang rutin, maka sirkulasi darah juga bisa berjalan sampai di otak. 4 faktor, pola makan, pola istirahat, pola lingkungan, pola kasih, atau emosi, kontrol stres adalah perlu. Sekali lagi, mari kita menjaga DNA pada sel kita dan DNA mitochondria supaya makanan-makanan ini bisa dikeluarkan cepat dan proses penuaan tidak menyebabkan terjadi demensi. Secara skematis, penyakit demensia ini dari pola hidup yang kita jaga, kita manage dengan baik, maka DNA dan enzim berjalan dengan baik. Akhirnya sistem imunitas berjalan baik dan pikun, penyakit Alzheimer juga dapat dicegah. Rencana orang memang membuat antibodi tapi itu belum berhasil dengan baik. Antibodi mencegah protein-protein amiloid yang ada di otak. Pencegahan lebih baik dengan pola hidup sehat. Sekali lagi, pola atau gaya hidup sehat adalah upaya yang terjadi dengan kemauan yang keras. Kadang-kadang kita tidak mau atur hidup kita. Kita berpikir makan apa yang ada. Tapi sebenarnya kita bisa atur. Tuhan sudah memberikan kita berpikir secara sehat. Supaya kita bisa mengatur hidup kita. Pola istirahat yang cukup dalam makanan dan minuman. Pola istirahat secara harian. Pola lingkungan yang baik. Dan menghindari stres-stres, berpikir secara positif. Maka kita akan menjadi seorang yang sehat dan tidak cepat menjadi pikun. Mari kita renungkan firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Mari kita jaga karena kita bukan milik kita, tapi kita adalah milik Allah. Sudah dibayar dengan harga yang mahal. Karena itu, mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, kalau kita makan, kita minum, apa saja yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk mengembalikan kemuliaan bagi nama Allah. Dan akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang membawa kebajikan, terutama bagi kesehatan kita. Mari kita pikirkan semuanya itu dan kita lakukan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikianlah apa yang dapat kami bawakan. Sekali lagi, mari kita membina kehidupan yang sehat, gaya hidup yang sehat. Kalau kita tidak mau cepat jadi pikun, proses penuaan akan berjalan, tapi itu akan diperlambat dengan pola hidup kita yang sehat. Dan kita dapat mengembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua sampai kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikut. Dan biarlah dengan adanya seminar ini kita bisa menjaga diri kita lebih baik, lebih ketat. Dan kita dapat memuliakan Allah dengan tubuh kita yang sehat. Terima kasih atas perhatian kita. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan seminar kesehatan online yang telah disampaikan tadi oleh Dr. Evelyn Stresemann. Penting sekali akan rahasia ini supaya kita tidak menjadi pikun. Dokter, menarik sekali seminar kesehatan yang diberikan tadi bahwa sebenarnya kita dapat mencegah terjadinya pikun. Tadi disebutkan memang pikun rata-rata dialami orang-orang yang lanjut usia. Tetapi ada tadi yang sudah sampai 90 tahun lebih ya. Masih bisa. Masih bisa. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang masih muda, sudah pikun. 30 Jadi, tahun. pentingnya gaya hidup yang diterapkan seperti apa yang telah disampaikan oleh
Dr. Evelyn Sutresman tadi, agar kita bisa menghindari terjadinya pikun ya di dalam tubuh kesehatan kita masing-masing. Dokter, mungkin ada closing statement atau kata-kata terakhir untuk mendorong pemirsa yang mendengarkan atau menyaksikan seminar kesehatan pada saat ini untuk mengikuti apa yang sudah tadi dokter jelaskan dengan baik. Ya, kalau saya sarankan, mari kita rubah gaya hidup kita. Ya. Kalau tadi kita sembrono, tidak memperhatikan gaya hidup, ternyata gaya hidup ini penting sekali, mempengaruhi penyakit-penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya. Ya, termasuk pikun, hipertensi, diabetes, semua itu karena gaya hidup. Ya. Kanker pun terjadi karena gaya hidup kita. Oleh karena itu, mari kita merubah ini gaya hidup. Mulai kita manage, kita punya pola makan. Mana yang baik, mana yang sehat, ambil. Tetapi mana yang tidak sehat, mari kita singkirkan. Makan cuma beberapa mili saja dari perasaan kita ya. Tapi akibat-akibatnya jauh lebih besar. Ya, benar sekali dokter. Jadi perlu kita bijaksana, Ya, bijaksana. dalam pola hidup kita, Ya. dalam pola makan kita, memilih apa yang baik untuk kita konsumsi, agar kita juga memiliki tubuh yang sehat. Karena seperti yang sering kita dengarkan, kita adalah apa yang kita masukkan di dalam mulut Apa yang kita makan ya. dan apa yang kita lakukan juga. Ya. Jadi kalau saudara menabur gaya hidup yang tidak baik atau menabur pola makan yang tidak baik, yang kita akan tuai juga Ya. tidak baik. Betul. Tetapi jika kita melakukan yang baik, pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, maka tubuh kita juga ini akan sehat. Saudara-saudara, jika ada pertanyaan sehubungan dengan pikun yang telah dibahas oleh Dr. Evelyn pada seminar kesehatan online pada malam ini, saudara bisa menuliskan di live chat ataupun di kolom komentar daripada tayangan ini. Dan pertemuan yang selanjutnya, pertanyaan saudara akan dibacakan dan akan dijawab pada pertemuan seminar kesehatan yang selanjutnya 2 minggu depan. Ya. Kami berterima kasih untuk saudara-saudara yang tetap menyaksikan tayangan ini. Semoga seminar kesehatan online pada malam ini boleh menjadi berkat, bertambah lagi pengetahuan kesehatan untuk kita, agar kita memperoleh tubuh yang sehat. Kita akan menutup seminar ini dokter dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih oleh karena Engkau telah memberkati kami dalam seminar kesehatan online pada malam ini. Dan terima kasih Dr. Evelyn telah menjelaskan dengan baik. Kiranya apa yang telah dijelaskan, kami semua yang mendengarkan Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh didorong untuk melakukan yang benar, untuk melakukan pola hidup yang sehat, agar kami boleh memperoleh kesehatan yang baik, kami boleh terhindar dari penyakit. Berkati saudara-saudara yang menyaksikan akan seminar kesehatan online ini. Tuhan kiranya pimpin di dalam kehidupan mereka, berikan selalu kesehatan. Bahkan dalam kehidupan mereka, pekerjaan, aktivitas mereka Tuhan berkati. Agar memperoleh tubuh dan gaya hidup yang baik. Agar Tuhan selalu berkati dengan kesehatan yang baik. Dengan tubuh ini, kami dapat melakukan aktivitas kami. Dan kami juga dapat melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih banyak. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di pertemuan seminar kesehatan online yang selanjutnya. Salam sehat. Tuhan memberkati.